Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan belajar tentang virus. Di bagian pertama, kita akan berdiskusi tentang ciri-ciri, struktur, dan reproduksi virus. Kita sering mendengar pemberitaan dari berbagai media massa tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, antara lain AIDS, campak, demam berdarah, cacar, SARS, flu burung, Ebola, flu babi, dan yang terbaru adalah COVID-19. Beberapa dari penyakit tersebut dapat menyebar luas secara cepat di berbagai wilayah dan beberapa merupakan penyakit yang sangat mematikan. Apa sebenarnya virus itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Mengapa penyebarannya bisa terjadi dengan sangat cepat? Pada pertemuan ini, kalian akan membahas lebih jauh tentang virus. Ya, ini adalah ciri-ciri virus, anak-anak. Virus itu merupakan partikel aseluler, artinya bukan merupakan sel. Tidak memiliki bagian-bagian seperti bagian sebuah sel. Kemudian bentuk virus bervariasi, bisa berbentuk batang, bisa berbentuk bulat, oval, berupa filamen atau benang, polihedral atau bersegi banyak, dan ada juga virus yang berbentuk seperti huruf T. Ciri yang ketiga, virus bersifat parasit obligat. Kalian tahu bahwa parasit adalah jenis organisme yang hidup menumpang pada organisme lain. Sedangkan parasit obligat adalah sifat lebih khusus dari parasit, di mana makhluk hidup yang menumpang itu hanya bisa hidup jika berada dalam sel inang. Di luar sel inang, dia akan mati. Nah, virus itu memiliki ciri-ciri bersifat parasit obligat, jadi hanya tampak hidup jika berada di dalam sel inang. Jika di luar inang, virus seperti partikel biasa. Ciri yang keempat, virus dapat dikristalkan. Ciri yang kelima, virus mengandung senyawa asam nukleat, DNA atau deoksiribonukleated acid, atau RNA atau ribonucleated acid. Ini adalah jenis asam nukleat yang lazim terdapat di dalam sel hidup. Ciri yang keenam, virus tidak melakukan proses-proses seperti halnya sel hidup, misalnya nutrisi, respirasi, atau ekskresi. Ukuran virus, yang ketujuh ya, ukuran virus jauh lebih kecil dibanding ukuran sel pada umumnya, yaitu bisa di antara 20 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Dan yang terakhir, virus mampu bereplikasi, namun hanya di dalam sel inang. Ini adalah perbandingan ukuran virus dengan ukuran sel. Ya, di sebelah pojok kiri atas itu ada gambar sel darah merah. Ukurannya 10.000 nanometer diameternya ya. Kemudian di sebelahnya sebagai pembanding ada sel E. coli, ini bakteri coli. Ukurannya 1000 nanometer kali 3000 nanometer ya. Nah, di sebelah bakteri itu ada virus. Virus kalian lihat perbandingannya, virus itu ukurannya hanya 50 nanometer sampai 225 nanometer. Ada yang lebih kecil lagi, 200 nanometer sampai 300 nanometer. Ada yang lebih kecil lagi, ini virus TMV 15 nanometer dengan panjang 300 nanometer. Jadi memang ukuran virus relatif jauh lebih kecil dibanding ukuran sel. Ini adalah contoh berbagai bentuk virus anak-anak. Virus HIV, penyebab penyakit AIDS, memiliki bentuk seperti ini. Kemudian ada virus yang berbentuk seperti huruf T, inilah adalah bakteriofage, yaitu kelompok virus yang menginfeksi bakteri. Ada virus yang berbentuk bulat, ini adalah misalnya kelompok virus influenza. Ada virus yang
bersegi banyak atau polihedral, contohnya adalah virus-virus dari kelompok adenovirus. Kemudian virus tobacco mosaic virus atau sering disebut virus TMV ini memiliki bentuk memanjang ya. Ada juga virus yang berbentuk spiral, contohnya adalah virus penyebab penyakit Ebola atau Ebola virus. Dari ciri-ciri yang dimiliki oleh virus, menyebabkan virus dianggap sebagai bentuk peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Jadi virus itu tidak bisa dikatakan hidup, namun juga tidak bisa sepenuhnya dikatakan mati. Gitu. Kenapa virus dianggap sebagai benda mati? Karena virus dapat dikristalkan. Ini merupakan ciri partikel yang mati. Ciri yang kedua, virus bersifat aseluler, tidak memiliki bagian-bagian seperti lazimnya sebuah sel. Tidak ada nukleusnya, tidak ada organel-organel, tidak memiliki sitoplasma dan bagian sel yang lain. Namun, dalam beberapa situasi, virus terkadang bersikap seperti makhluk hidup. Misalnya, virus itu memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA, di mana dua asam nukleat itu merupakan jenis zat yang lazim ditemukan pada sel hidup di bagian nukleusnya, di bagian intinya. Selain itu, virus mampu bereplikasi atau memperbanyak diri meskipun hanya dilakukan di dalam sel inang. Nah, sekarang mari kita kaji lebih jauh anak-anak tentang struktur tubuh virus. Bagian yang terpenting dari suatu virus adalah bagian asam nukleatnya. Asam nukleat virus, nah ini bisa berupa DNA atau ADN, bisa berupa RNA atau ARN. Virus hanya memiliki salah satunya, DNA saja atau RNA saja. Asam nukleat itu diselubungi oleh selubung protein yang nanti membentuk struktur yang disebut kapsid. Ya, struktur yang disebut kapsid. Kemudian ada beberapa virus yang dilengkapi dengan membran. Ini menyerupai sel ya, punya membran. Kemudian ada juga yang tidak bermembran. Kalau ini yang bakteriofage ini tidak bermembran. Kemudian beberapa jenis virus membentuk bagian ekor. Di bagian ekor itu nanti pada ujungnya terdapat serabut ekor di mana pangkalnya adalah lempeng dasar yang merupakan sisi tempat perlekatan virus pada sel inang. Ya, ini adalah bagian tubuh virus. Secara umum intinya terdiri atas asam nukleat, kapsid, kemudian ada beberapa yang memiliki membran, kemudian ada juga yang memiliki ekor maupun serabut ekor. Ini adalah contoh gambar struktur virus dalam beberapa variasi anak-anak. Namun kalian perhatikan secara umum struktur tubuh virus tersusun atas bagian utama berupa asam nukleat, baik DNA maupun RNA, dan struktur protein sebagai pelindung DNA maupun RNA di dalam tubuh virus. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu ciri yang menyebabkan virus dianggap sebagai benda hidup adalah dia mampu bereproduksi atau lebih tepatnya bereplikasi ya anak-anak, karena perbanyakan virus terjadi di tingkat molekul. Ya. Virus melakukan reproduksi bisa secara litik, bisa secara lisogenik. Gitu. Ada dua macam ya cara reproduksi virus, secara litik dan secara lisogenik. Bagaimana virus melakukan reproduksi secara litik? Kalian perhatikan, ketika virus melakukan infeksi di dalam sel inang, kalian perhatikan ini, di dalam reproduksi secara litik, virus akan melalui tahapan adsorpsi atau perlekatan, di mana nanti lempeng dasar virus itu akan melekat pada reseptor pada sel inang. Setelah itu, virus akan melakukan penetrasi, di mana virus menginjeksikan asam nukleatnya, baik DNA maupun RNA,
untuk masuk ke dalam sel. Jadi kapsid dan bagian-bagian struktur virus yang lain itu ditinggalkan di luar sel inang. Yang masuk di dalam sel inang hanya asam nukleatnya. Namun di dalam tubuh sel inang ternyata asam nukleat itu mampu mengambil alih kendali di dalam sel inang. Jadi yang pertama adalah terjadi penghancuran asam nukleat sel inang sehingga proses-proses metabolisme di dalam sel inang dikendalikan oleh asam nukleat virus. Dan oleh asam nukleat virus, sel inang ini ternyata dikendalikan untuk melakukan sintesis atau menghasilkan senyawa-senyawa yang merupakan bagian-bagian tubuh virus. Nah, ini luar biasanya virus seperti ini anak-anak ya. Jadi hanya dengan menginjeksikan asam nukleatnya, dia mampu memerintahkan sel inang untuk membentuk struktur tubuhnya. Setelah bagian-bagian tubuh virus terbentuk, dilanjutkan tahap perakitan. Jadi di dalam sel inang terjadi pembentukan virus-virus baru. Nah, ketika suatu sel inang ini sudah penuh dengan virus-virus baru, maka sel tersebut akan pecah atau lisis. Sehingga virion atau tubuh virus akan melepaskan diri untuk kemudian bertemu dengan sel inang yang baru, melakukan infeksi lagi dan mengulangi siklus hidupnya di dalam sel inang tersebut. Ini adalah reproduksi virus secara litik. Disebut litik karena diakhiri dengan lisisnya sel inang atau pecahnya sel inang. Bagaimana halnya dengan reproduksi virus secara lisogenik? Reproduksi virus secara lisogenik ini sama halnya sebenarnya anak-anak. Jadi ketika virus menginjeksi sel inang, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang, ternyata asam nukleat virus tidak mampu untuk menghancurkan asam nukleat sel inang. Ini ada beberapa faktor ya anak-anak. Kemungkinan karena memang sistem kekebalan sel inangnya bagus gitu. Nah, sehingga namun DNA virus atau RNA virus juga tidak dihancurkan oleh sistem kekebalan sel inang. Sehingga yang terjadi adalah DNA atau RNA virus menyisip pada kromosom. Kromosom itu artinya komponen sel inang yang tersusun atas asam nukleat. Ya. Tahap penyisipan DNA bakteriofag pada kromosom bakteri. Ini bakteri yang diinfeksi oleh virus jenis bakteriofag. Jadi asam nukleat virus itu menyisip atau bergabung dengan asam nukleat sel inang. Sehingga ketika sel inang itu melakukan proses pembelahan, maka berarti asam nukleat virus juga ikut membelah, ikut memperbanyak diri. Dia bergabung di dalam asam nukleat sel inang. Nah, ini adalah gabungan. Nah, dari kedua proses reproduksi tadi anak-anak, jadi ketika fag atau virus menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA atau RNA, begitu ya. Ini yang terjadi bisa dua hal. Jika asam nukleat virus bisa menguasai atau menghancurkan asam nukleat sel inang, maka sel inang itu akan mengalami peristiwa lisis karena virus melanjutkan tahapan reproduksinya ke dalam siklus litik. Namun jika asam nukleat virus tidak mampu menguasai sel inang, namun hanya mampu untuk bergabung atau melekatkan diri pada asam nukleat sel inang, maka terjadilah siklus lisogenik. Nah, ini coba menjadi pemikiran kalian, kira-kira apa sih yang menyebabkan ketika suatu sel inang diinfeksi virus, kok yang terjadi siklus litik atau siklus lisogenik? Itu coba kalian diskusikan anak-anak ya. Itu tadi reproduksi virus dalam sel inang. Selanjutnya anak-anak kita lanjutkan dengan klasifikasi virus atau pengelompokan virus. Pengelompokan atau klasifikasi virus dilakukan berdasarkan pengamatan pada karakter-karakter virus
Meskipun memang karena ukurannya yang sangat kecil, ada banyak sekali jenis-jenis virus yang belum teridentifikasi secara lengkap. Namun secara umum klasifikasi virus didasarkan pada jenis asam nukleat, kemudian ukuran atau morfologi atau jenis simetri, jumlah kapsomernya, ada atau tidaknya membran, gitu ya. Kemudian bisa juga dikelompokkan berdasarkan kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Dasar klasifikasi virus yang lain yaitu kandungan enzim yang dimiliki sifat imunologis, jenis sel inangnya, apakah sel hewan, apakah sel tumbuhan, ataukah sel bakteri, kemudian cara penularannya secara alamiah, dan simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Ini adalah salah satu contoh virus yang tengah populer saat ini, anak-anak. Ini adalah gambar diagram virus SARS-CoV-19. Ini adalah nama virus penyebab penyakit COVID-19 yang masih melanda penduduk bumi pada periode ini. SARS-CoV-19 atau virus COVID-19 merupakan anggota dari kelompok famili Coronaviridae. Ini adalah kelompok virus yang biasanya banyak menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan manusia maupun hewan yang lain. Gitu. Jadi misalnya apa? Kelompok penyakit yang disebabkan oleh coronavirus gitu ya, influenza, SARS, kemudian flu burung, flu babi itu semua disebabkan oleh virus dari kelompok Coronaviridae. Nah, ini adalah struktur virus SARS-CoV-19, nah SARS-CoV-2 anak-anak. Nah, seperti ini, virus ini memiliki amplop dan membran untuk sistem perlindungannya. Merupakan virus RNA karena asam nukleatnya adalah RNA, anak-anak, dan memang ternyata sebagian besar virus yang infeksius atau penyebab penyakit itu adalah virus-virus RNA, meskipun ada juga sebagian yang merupakan virus DNA. Ini adalah struktur virus COVID-19. Oke anak-anak, itu tadi diskusi kita kali ini tentang virus. Kita nanti akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.